Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pada malam hari ini kita akan bahas masih al-asma al-mansubah, yaitu isim-isim yang mansub, ya, isim-isim yang mansub. Kita sudah melewati banyak pelajaran dari maf'ul ya, seperti maf'ul bih yang menunjukkan objek, maf'ul fih yang menunjukkan zaman atau tempat terjadi, maf'ul li ajlih yang menunjukkan sebab kenapa terjadi fi'il, maf'ul ma'ah yaitu yang menunjukkan isim yang berjalan bersama fi'il tersebut. Kemudian maf'ul mutlak sudah kita bahas juga, ya. Sekarang kita bahas, ya, tentang al-munada. Tamyiz juga sudah kita bahas. Sekarang al-munada. Al-munada artinya yang dipanggil. Al-munada yang dipanggil, artinya yang dipanggil. Yang dipanggil, ya, dan didahului oleh adat nida, didahului oleh adat nida, yaitu huruf oleh panggilan. Seperti ya, dan lain-lainnya. Baik. Maka i'rabnya berbeda-beda. Ya, kita bisa bagi dua, al-munada. Ada munada dengan alif lam. Idza kana al-munada fihi alif lam. Maka ada dua. Jika al-munada mudzakkaran, ya, mudzakkaran, maka untuk memanggilnya didahului dengan ayyuha atau hadza. Ayyuha atau hadza. Contoh, ya ayyuhar rajul. Tidak bisa ya ar-rajul, salah. Ya, kalau ya ar-rajulu, ya, ini salah, ya. Apa? Salah. Ya. Tidak boleh. Dia harus didahului dengan ayyuha, ya ayyuha, atau ya hadza. Ya ayyuhar rajulu, ya ayyuha, ya hadzal rajulu. Ya. Ya hadzal rajul. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, banyak sekali dalam Al-Quran. Tidak boleh yal mu'minun, keliru. Ya, ada harus ayyuha. Kalau dia mu'annas, ayyatuha atau hadhihi. Ayyatuha atau hadhihi. Ya ayyatuhal mar'atu. Ya hadhihi al mar'atu. Ya, tidak bisa yal mar'atu, keliru. Misalnya orang baca yal mar'ah. Ya al mar'atu. Maka ini keliru. Keliru. Kenapa? Karena tidak didahului oleh ayyuha, ayyatuha atau hadhi. Dan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena an-nafsu mu'annas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. An-nafs adalah mu'annas. Yang pertama. Yang kedua, idza kana al-munada biduni alif lam. Sekarang kalau munadanya tanpa alif lam, maka ada dua kondisi. Pertama, dia munada mansub, yakunu mansuban, ya. Ya. Dia mansub atau yakun mabniyan ala rafa, ya. Mabni ala rafa. Contoh, untuk yang mansub ada tiga model. Pertama, kalau munadanya mudhaf, ya, kita sudah belajar mudhaf ilaih. Contohnya ya Nabi Allah, perhatikan sini, Nabi mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ini mudhaf, maka kita panggilnya ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Tidak boleh kita bilang ya Nabiullah, keliru. Ya Nabi Allah, keliru. Ya Nabiullah, keliru. Yang benar ya Nabi Allah. Kenapa? Karena Nabi mudhaf, Allah mudhaf ilaih, ya. Ya Rasulullah, sama. Ya Rasulullah, Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ya talibal ilmi, ini mudhaf. Al-ilmi apa? Mudhaf ilaih. Ya talibal ilmi, ya. Ya abdal muhsin, sama. Misalnya ya abda. Kenapa abda? Karena abda mudhaf, ya. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih.
Sama ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya. Maka manggilnya tidak boleh ya Abdurrahman, keliru. Ya Abdullah, keliru. Harus dia mudhaf. Harus dia mansub. Yang kedua, syabihan bil mudhaf, ya. Syabihan bil mudhaf. Dia tidak mudhaf ilaih, tapi sebenarnya dia ini asalnya mudhaf. Ya tali'an jabalan, asalnya ya tali'a jabalin. Saya ulangi. Ini ya tali'an jabalan, ya. Asalnya ya tali'a jabalin. Asalnya demikian. Ini mudhaf. Tetapi ketika kita pisah antara tali' dengan jabal, jadinya begini, ya tali'an jabalan. Maka dia mudhaf, ya. Syabihan bil mudhaf, seperti mudhaf, ya. Ya. Syabihan bil mudhaf. Maka dia mansub ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan. Jabalan ini maf'ul bih, nanti mungkin kita bahas suatu saat lebih dalam lagi. Tapi ini ya tali'an, karena tali' ini adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Tapi enggak usah dibahas, nanti pusing. Ya tali'an jabalan. Sama. Ya aliman bil faraid. Asalnya apa? Ya alimal faraid. Ya alimal faraid. Wahai ahli faraid. Ilmu faraid ya ahli panggil. Ya tatkala dipisah jadi ya aliman bil faraid. Ya aliman bil faraid, maka dia juga mansub. Disebut dengan syabihan bil mudhaf, dia mirip dengan mudhaf ilaih. Mirip dengan mudhaf ilaih. Kemudian yang berikutnya yang juga mansub, nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Ghairu maksudah maksudnya dia nakirah, tapi kita tidak maksudkan siapapun, tidak tertentu, yaitu nakirah yang tidak tertentu. Nakirah tidak tertentu. Misalnya seorang, misalnya dia mencari seorang alim, siapapun juga dia teriak, ya aliman. Siapapun orang alim masuk dalam panggilan ini karena nakirah, ya aliman. Tidak dia maksudkan alim tertentu. Sama ya rojulan, ya rojulan. Wahai kalau ada seorang laki, misalnya dia tenggelam, dia berteriak, ya rojulan, ada laki-laki tolong saya enggak. Siapapun laki-laki tersebut, itu namanya dia panggilnya ya rojulan. Nakirah tapi tidak tertentu. Maka ini juga misalnya tadi saya contohkan seorang tenggelam, kemudian dia minta tolong kepada laki-laki siapapun, dia berteriak, ada banyak laki-laki, ya rojulan, maksudnya laki mana siapa saja silakan tolong saya, ya. Nakirah tidak tertentu. Yang kedua yakunu mabni ala rafa, dia mabni ala rafa kalau dia adalah alaman mufradan, ya. Dia nama, ya. Contoh ya Fatimatu, ya Muhammadu, ya. Kita tidak bilang ya Muhammadun, bukan, ya Muhammadu. Makanya dia mabni ala rafa. Kita tidak bilang ya Muhammadun, tapi dia ya Muhammadu, ya Zainabu. Tanwinnya semua hilang, ya. Apalagi contohnya ya Zaidu. Ya apa? Zaidu, ya. Ya Zaid, jangan ya Zaidun, enggak, ya Zaid. Kalau orang Arab dia enggak ada, ya Zaid gitu aja. Yang kedua, idza kana nakirah maksudah. Ya rajulu, ya waladu. Misalnya kita panggil seorang, kita sudah maksudkan dia ini laki-laki, anak ini. Ya waladu, kita enggak kenal dia. Tapi kita maksudkan dia, ya waladu, maksudnya meskipun dia nakirah kita tidak kenal, tetapi kita maksudnya dia. Sudah tertentu, namanya nakirah maksudah, yaitu nakirah yang sudah tertentu. Tidak terlalu penting ini karena ini jarang kita pakai, ya. Ini sekedar pelajaran supaya lengkap, maka saya sampaikan. Yang paling penting itu ini karena ini yang sering kita pakai. Ya Nabi Allah, ya tali'an jabalan, ini yang penting-penting. Ya yuhar rajulu. Adapun ini ghairu maksudah, ini kurang. Ya, ini juga sering. Ya nakirah ghairu maksudah. Dengan nakirah maksudah jangan terlalu bingung, ya. Tapi sekedar saya melengkapi supaya kita bisa paham dengan baik tentang munada. Saya ulangi. Al-munada yaitu yang dipanggil dan didahului biasanya dengan huruf panggilan. Ada huruf panggilan selain ya, ada lagi yang lain, ya. Kalau pendalaman nanti akan dibahas. Ya munada. Munada dengan alif lam. Ada dua, dengan alif lam tanpa alif lam. Yang dengan alif lam maka terbagi dua, mudzakkar sama muannas. Kalau mudzakkar kita harus tambah setelah ya
maka ditambah dengan ayyuha atau dengan apa? Hadhihi. Ya ayyuhar rajul, ya hadzal rajul. Kalau dia muannas ditambah dengan ayyatuha setelah ya atau ditambah dengan hadhi. Ya ayyatuhal mar'ah, ya hadhil mar'ah. Ya rajulu keliru, ya mar'atu keliru. Baik. Kalau dia munada biduni alif lam, munada tanpa alif lam, maka dia mansub. Ada 3 kondisi kapan mansub. Jika dia mudhaf syabihan bil mudhaf, nakirah ghairu maqsudah. Mudhaf seperti ini, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya talibal ilmi, ya Aba Hurairah. Ya apa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah mudhaf. Ya Aba Hurairah. Karena ini mudhaf. Aba mudhaf. Tadi asmaul khamsah jadi pakai alif. Ya Aba Hurairah. Syabihan bil mudhaf itu maknanya seperti mudhaf ilaih, tapi dibentuknya bukan mudhaf ilaih karena antara mudhaf dan mudhaf ilaih dipisah. Ya talian jabalan, ya aliman bil faraid misalnya. Ya. Ya. Maka tetap mansub. Ya talian, ya aliman. Nakirah ghairu maqsudah tadi saya bilang apa? Suatu kita memanggil seseorang tanpa kita maksudkan siapapun boleh masuk. Contoh, ya aliman. Wahai orang alim, siapapun orang alim silakan. Saya tidak tertuju pada satu alim tertentu. Wahai alim, ya aliman. Wahai orang alim. Ya, ya rajulan. Wahai lelaki. Tidak tertentu laki yang mana. Maka caranya ya rajulan. Sekarang yakunu mabni ala rafa. Kita tidak bilang marfu. Kenapa? Kita bilang mabni ala rafa. Kenapa? Karena tanwinnya dihilangkan. Ya Fatimatu, ya Muhammadu. Artinya Muhammadun. Jadi ya Muhammadu, ya Zainabu, ya Zaidu. Ya, kalau dia nama maka dipanggilnya ya Zainabu, ya Fatimatu, ya Muhammadu. Kalau nakirahnya tertentu, kita panggil seorang kita sudah tentukan siapa dia meskipun kita enggak kenal. Kita panggil ya waladu, kita sudah maksudkan siapa? Ya waladu. Ya rajulu, sama, bukan rajulun. Ya rajulu, ya waladu. Baik. Biar dicatat dulu. Baik, kalau sudah kita lanjutkan sedikit lagi ya. Allah. Kita tidak panjang lebar, hanya yang inti-intinya saja. Karena sebenarnya ilmu nahwu itu banyak sekali perincian yang terkadang tidak begitu perlu kita ketahui.
karena jarang kita dapatkan. Sesekali kalau kita butuh, kita kembali lagi ke buku untuk pelajari. Isim la, isim la juga mansub ya. Isim la nafiyatun lil jins ya. Disebut juga la nafiyatun lil jins. La nafiyatul lil jins maksudnya menafikan jenis. La yang maksudnya adalah la yang menafikan jenis dari isimnya. Isimnya. Contoh, saya bilang la ar-rajulu fid-dari. La ar-rajulu fid-dari ini artinya sama dengan tidak ada sang lelaki di rumah, ya. Tidak ada sang lelaki di rumah. Ini bukan nafiyatun lil jins, ini bukan nafiyatun lil jins. Tapi kalau saya bilang la rajula fid-dari artinya tidak ada jenis lelaki di rumah. Tidak ada jenis lelaki manapun di rumah. Nah, di sini bedanya. Kalau saya bilang la rajula artinya tidak ada sama sekali lelaki di sini. La rajulu mungkin rajulani, tidak ada seorang laki, bal rajulani, tapi dua lelaki. Satu laki tidak ada tapi dua laki. Tapi kalau la rajula artinya penafian. Tidak ada sama sekali. Ya. Dalam bahasa Arab penafian tersebut menggunakan isim la yang namanya la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins, menafikan jenis ya. Contoh la rajulu fid dar ini bukan la nafil jins. Tidak ada sang lelaki di rumah atau tidak ada seorang laki di rumah. Tapi kalau la rajula fid dar tidak ada jenis laki-laki di rumah, mau seorang mau dua orang sama sekali, yang ada cuma perempuan. La rajula fid dar. Nah, isim la ada dua secara umum, ada yang mu'rab dan ada yang mabni ala ma yunsabu bihi. Ya. Yang mu'rab ya ini mu'rab dia mansub la sahiba ilmin fid dar. Kapan? Kalau isim lanya mudhaf. Jika isim lanya mudhaf. Jika isim la mudhaf. Atau jika isim la syabihan bil mudhaf, sama. La sahiba ilmin fid dar. La sahiba ilmin fid dar, ya. Atau la sahiba ilmin madhmum, tidak ada pemilik ilmu yang dicela misalnya. Tidak ada pemilik ilmu yang di rumah misalnya. Ya. Syabihan bil mudhaf sama, ya tali'an jabalan fid dar. Tidak ada la tali'an jabalan fid dar, tidak ada seorang pun memanjat gunung di rumah. Atau la sa'iyan fil khairi makruh. Tidak ada orang yang berusaha dalam kebaikan dibenci, enggak ada. La sa'iyan fil khair makruh. Maksud saya tidak ada seorang pun. Seandainya dia bukan, kalau di i'rab dia mabni, kapan mabni? Ya mabni jika selain itu, mabni al-fathi misalnya la tilmidha hadirun. La tilmidha hadirun. Tilmidha, tidak ada seorang murid pun yang hadir. Ada yang hadir, la tilmidh. La tilmidha hadirun. Lihat isim la mansub, khobar la apa namanya? Marfu. Ini isim la. Ini apa? Khobar la. Dia mabni alal ya jika musanna atau jamak muzakkar salim, ya. Musanna, al-musanna atau jamak muzakkar salim. Contoh la kadhibaini fid dar. Atau la kadhibaini yusaddaqani, tidak ada dua pendusta yang dibenarkan. Misalnya la kadhibaini yusaddaqani.
Tidak ada dua pendusta siapapun yang dibenarkan. La kadzibina mahbubun, tidak ada pendusta yang dicintai misalnya. Ini isim la, ya ini apa khabar la, ini apa? Isim la. I'rabnya gimana? Isim la mabni 'alal ya. Isim la mabni 'alal ya. I'rabnya isim la mabni 'alal apa? Ya, sama. Isim la mabni 'ala al ya. Kalau mabni 'alal kasri, jika dia apa? Jamak muannas salim, jamak muannas salim. La mujtahidati madhmumat. Ingat tidak, jangan tanwin. La mujtahidati madhmumatun. Ya, tidak ada tanpa tanwin. Sama la rajula fid dar juga tanpa tanwin ya. Ini berkaitan dengan isim la. Saya ulangi. Di antara isim-isim yang mansub adalah isim la an-nafiyah lil jins. Apa maksudnya la nafiyah lil jins? La yang menafikan jenis dari isimnya. Lihat isimnya laki-laki, jenis laki-laki, maka dia menafikan jenis laki-laki dari tempat tersebut. Misalnya la rajulu fid dari, maka ini bukan la nafiyah lil jins. La ar-rajulu artinya tidak ada sang lelaki di rumah. Ya, atau la rajulun wahidun fid dar, tidak ada satu orang laki di rumah, mungkin dua orang. Beda maksudnya, tidak ada lelaki tersebut di rumah. Beda kalau saya bilang tidak ada seorang laki pun di rumah, maka saya tidak boleh menggunakan la rajulu fid dar, tapi saya mengatakan la rajula fid dar, tidak ada seorang laki pun di rumah. Semua perempuan di rumah. La rajula fid dar. Misalnya ini sama. Al-Fathi ya. Sama contohnya sama ya. Adakah murid-murid yang hadir? La tilmidha, tidak seorang pun. La tilmidha hadir. Saya la tilmidha, tidak ada seorang murid pun yang hadir. Mabni, kira yang mau disampaikan pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala. Kita tinggal sekali lagi mansubat, setelah itu baru kita masuk pada sharaf. Kalau sharaf sudah selesai, berarti kita belajar baca kitab ya. Belajar baca kitab insyaallah taala. Nah. Baik, kita tugas ya. Latihan. Terjemahkan.
Ayo, siapa duluan? Abdul Muhsin duluan, cepat. Baca baik-baik. Wahai pembawa buku, bersungguh-sungguhlah. Iya, hapus deh. Iya, enggak apa. Mm-mm. Ya sudah. Jazakallah khair. Ya hamilal kitabi ijtahid. Sekarang Iwan. Ali yang kedua. Tidak ada seorang zalim pun yang dicintai. Salah. Zalim satu orang atau banyak orang? Satu orang. Mahbub. Bubunnya hilang, bukan jamak muzakkar, mufrad. Mahbubun. Ya, coba. Iwan. Hmm. Salah. Sang itu ma'rifat dia. Hadhihi. Salah, lailata. Maf'ul fi. Hadhi maf'ul fi, lailatanya badal. Lailata. I'rabnya ya sudah. Baik, itu saja insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan nanti besok ya. Eh, sabar ya bahasa Arab sebentar lagi selesai. Tinggal tinggal belajar baca kitab. Ketika kita baca kitab, kita akan murojaah semuanya, semuanya akan keluar. Ilmu-ilmu yang terpendam akan keluar. Insyaallah taala. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.